Tasya? Hadir Bu. Rian? Hadir Bu. Arnold? Hadir Bu. Caca? Hadir Bu. Niona? Hadir Bu. Devira? Hadir Bu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, Ibu minta semuanya berdiri. Kita ada ice breaking, uji konsentrasi. Cuma yang satu bisa maju ke depan, biar 5. Satu cukup ke depan, cukup ke depan. Satu maju ke depan. Oke, ada semua? Bisa tiba di atas meja? Di depannya? Di depan atas di atas mejanya masing-masing. Kalau bisa diingat, terus pegang pulpen. Harus cepat. Sudah siap semua? Ya. Ini kita pegang, kita uji konsentrasi itu pegang organ tubuh ya. Misalnya kalau itu pegang kepala, pundak, lutut, kaki. Paham? Oke. Sudah siap? Bisa dulu ya? Kalau misalnya kepala, pundak, lutut, kaki, pulpen. Nah, paham? Sudah siap? Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, yang salah. Ulangi lagi. Coba bedanya di masukan lagi. Nah, siap? Konsentrasi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, kita ulangi lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki, pulpen. Nah, sekarang kita sudah melakukan stretching, kita boleh duduk. Tadi kita sudah melakukan stretching, tapi ada yang tidak konsen. Ketika ibu suruh pegang kaki dan pegang lutut, ketika ibu suruh pegang kepala dan pegang pundak, berarti banyak yang tidak konsen. Ibu mau menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke materi unsur ekstrinsik dalam cerpen. Yang pertama itu memahami unsur ekstrinsik dalam cerpen meliputi latar sosial, budaya, ekonomi, nilai moral, dan nilai sosial. Yang kedua, menganalisis keterkaitan antara unsur ekstrinsik dengan alur dan karakter tokoh dalam cerita. Kemudian mengkomunikasikan hasil analisis unsur ekstrinsik secara efektif dalam bentuk presentasi kelompok. Nah, kita masuk ke materi kita itu unsur ekstrinsik dalam cerpen. Nah, ini di sini Ibu membacakan ada cerpennya berjudul Persahabatan Sejati. Tolong didengar. Di sebuah kota kecil hiduplah dua sahabat bernama Rina dan Dika. Mereka telah bersahabat sejak kelas 4 dan selalu berbagi suka maupun duka. Rina dikenal sebagai anak yang ceria dan periang, sedangkan Dika lebih pendiam tapi sangat perhatian. Suatu hari, Rina mendapat kabar bahwa ibunya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Rina merasa sangat sedih dan bingung karena orang tuanya bekerja di luar kota. Mendengar kabar itu, Dika segera menenangkan Rina. Tenang Rina, aku akan menemanimu setiap hari sepulang sekolah. Setiap sore, Dika menemaninya belajar, membawa makanan, dan memastikan Rina tetap semangat. Kehadiran Dika membuat hati Rina menjadi lebih kuat menghadapi hari-hari sulit itu. Tidak hanya itu, Dika juga membantu Rina menyiapkan semua tugas sekolah agar Rina tidak tertinggal. Melihat perjuangan sahabatnya, Rina tersadar bahwa persahabatan sejati bukan hanya tentang bermain dan tertawa bersama, tapi juga saling mendukung di saat susah. Hari-hari berlalu, kesehatan ibu Rina membaik dan persahabatan Rina dan Dika semakin erat. Nilai yang dipetik dari cerita ini adalah persahabatan sejati muncul ketika kita saling mendukung, peduli, dan hadir di saat teman membutuhkan. Nah, tadi kita sudah mendengarkan yang ibu baca tadi ya, cerpen persahabatan sejati. Nah, di sini ibu mau bertanya, siapa sih yang menyukai tokoh Rina atau Dika? Siapa? Ayo turun tangan. Siapa? Rina. Kamu suka tokoh siapa? Dika. Kenapa?
Baik, oke. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan materi unsur ekstrinsik cerpen. Nah, di sini ada 5 unsur ekstrinsik cerpen itu terdiri dari 5. Yang pertama itu latar sosial, yang kedua latar budaya, yang ketiga latar ekonomi, yang keempat nilai moral, yang kelima nilai sosial. Nah, unsur ekstrinsik itu yaitu unsur yang berasal dari lingkungan atau konteks di luar teks yang mengaruhi cerita. Nah, di situ terdiri dari 5 dimensi. Yang pertama itu apa? Latar sosial. Yang kedua latar budaya. Yang ketiga latar ekonomi. Yang keempat nilai moral. Yang kelima nilai sosial. Nah, latar sosial itu adalah menunjukkan hubungan antar anggota masyarakat dalam cerita. Contohnya tadi apa? Interaksi Rina sebagai sahabat, menunjukkan hubungan sosial yang hangat dan saling peduli. Yang kedua itu latar budaya, yaitu adalah menunjukkan adat, tradisi atau nilai budaya yang mempengaruhi perilaku tokoh. Contohnya apa tadi? Cara sopan santun. Yang ketiga latar ekonomi adalah menggambarkan kondisi ekonomi tokoh atau lingkungan yang mempengaruhi jalan cerita. Yang keempat nilai moral adalah pesan etika atau kebaikan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Sedangkan yang kelima itu nilai sosial. Itu adalah bentuk kepedulian dan interaksi sosial tokoh dalam lingkungannya. Contoh apa tadi? Dika membantu Rina. Itu penjelasan dari unsur ekstrinsik dalam cerita. Ibu minta kalian membentuk 4 kelompok. Di sini ada berapa orang? 10 ya. Jadi ada yang 3, 2 kelompok. Ada yang 5, 2 kelompok. Silakan kalian bentuk kelompoknya sekarang. Ini soalnya sudah ada di sini. Nanti dijelaskan dulu. Kenapa enggak? Perhatikan lembar kerjanya yang sudah Ibu bagikan tadi. Di situ kelompok 1, di atasnya itu ada fokus analisis yang lihat ya misalnya itu latar sosial dan budaya. Petunjuk analisisnya itu jelaskan bagaimana kehidupan sosial dan kebiasaan masyarakat dalam cerita ini mencerminkan nilai-nilai budaya. Itu pertanyaan untuk kelompok 1. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Berarti yang pertama itu yang kelompok 1 itu jelaskan bagaimana kehidupan sosial dan kebiasaan masyarakat dalam cerita ini mencerminkan nilai-nilai budaya. Itu mencari latar sosial dan budaya ya. Yang kelompok 2 itu latar ekonomi, fokus analisis latar ekonomi, yaitu pertanyaannya jelaskan kondisi ekonomi para tokoh dalam cerita dan bagaimana hal itu mempengaruhi dalam cerita. Yang ketiga nilai moral. Yang kelompok 3 itu fokus analisis nilai moral, identifikasi nilai moral dan keabsahan cerita dan berikan contoh sikap yang mencerminkan nilai tersebut. Nah, untuk kelompok 4 fokus analisis nilai sosial, jelaskan bentuk kepedulian sosial yang terlihat pada tokoh-tokoh yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Boleh silakan sekarang dikerjakan. Kelompok 1 tuh, ambil depan. Kemudian, sini. Sini. Oke, sudah siap presentasi? Oke, sama. Bacakan. Perkenalan dulu. Saya dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu latar sosial dan analisis kehidupan sosial dalam cerita ini menggambarkan masyarakat yang hidup di lingkungan sederhana dan saling peduli satu sama lain. Nilai budaya tampak adalah individu dan empati di mana seseorang akan membantu temannya yang sedang kesulitan apa konflik. Penjelasan Dina dan Dika tinggal di kota kecil menunjukkan budaya masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi bersamanya. Sudah? Dika membantu Lina. Boleh kan? Diminta, tapi
tetapi karena salah satu dari keselamatan kasih sayang sebagai teman. Nilai budaya yang bercermin adalah persahabatan, solidaritas, dan tolong-menolong yang merupakan ciri khas budaya Indonesia. Sudah? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Suaranya yang keras, boleh gantian dengan tahun baca ya. Oke, silakan bisa presentasikan sekarang. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu latar ekonomi. Analisis cerita ini tidak menunjukkan kekayaan atau kemiskinan, tetapi menunjukkan kehidupan ekonomi sederhana. Orang tua Rina bekerja di luar kota, menunjukkan mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Rina dan Dika bersekolah dan hidup dengan sederhana, namun tetapi saling membantu tanpa melihat latar belakang ekonomi. Sisi ekonomi tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk saling peduli. Hal ini memperkuat pesan bahwa nilai kemanusiaan lebih penting daripada harta benda. Sudah? Boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3. Peruntukannya, yang mempresentasikannya ya. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu nilai moral. Coba bacakan. Nilai moral pertama dalam cerita ini adalah kesetiaan, empati, dan tanggung jawab terhadap sahabat kebersamaan. Kita menunjukkan bahwa yang belajar bagaimana bila di masa sulit. Dia tidak hanya memberi semangat, tetapi juga membantu orang lain satu satu belajar dan sekolah. Sikap ini mencerminkan pengakuan, menolong tanpa pamrih, dan setia pada persahabatan. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, menolong karena kesulitan, mendengarkan kewajiban, dan memberikan dukungan positif. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Kelompok 4 silakan. Siap. Tolong dengarkan ya, sebetulnya ya. Jangan ketawa, Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil kerja sama kelompok kami, yaitu nilai sosial. Analisis nilai sosial yang menonjolkan cerita ini adalah kepedulian dan rasa empati antar individu, penjelasan. Jika memperlihatkan kepedulian sosial dengan menemaninya setiap hari membawa makanan dan dia membantu tugas. Tindakan itu menunjukkan adanya hubungan sosial yang kuat antar individu dalam masyarakat. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita ini bisa diterapkan dengan cara membuat tetangga menjadi orang aktif atau berbagi kepada yang membutuhkan. Cerita ini menegaskan bahwa rasa peduli adalah rasa kehormatan dalam kehidupan dan masyarakat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Tadi mengenai soal kelompok 1 sampai 4. Yang pertama itu adalah analisis latar sosial dan budaya. Berarti artinya dia menanyakan nilai sosial dan budaya dari cerita pendek yang berjudul Persahabatan Sejati. Nah, yang kedua itu latar ekonomi. Artinya di situ meminta menjelaskan kondisi ekonomi para tokoh dalam cerita. Yang kelompok 3 itu tadi nilai moral. Yang keempat nilai sosial. Oke, semuanya sudah bagus jawabannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Yang pentingnya kesetiaan dan kepedulian. Nah, di sini sekarang ibu bertanya. Mendengarkannya sangat baik-baik. Apa sih yang kamu pelajari dari cerpen Persahabatan Sejati tadi yang kita hari ini? Ada yang bisa jawab? Ada nggak lihat di teksnya di depan bawah itu ada nilainya dipetik? Coba, ada yang bisa jawab? Tolong bacakan. Nah, Nilai yang dapat dipetik dari cerita ini adalah persahabatan sejati muncul ketika kita saling mendukung. nah dari gimana rumus itu? Jadi nilai yang dipetik dari itu adalah tentang persahabatan. Tepuk tangan untuk kelompok semuanya. Oke. Akhiri pelajaran kita hari ini bisa disiapkan kembali. Terima kasih.